Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari di awal ini kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan apa yang nanti akan disampaikan oleh tim bisa dipahami dengan baik. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Mudir Pendidikan Pesantren Amin, ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Haji Kusnadi Said, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan sosialisasi tes PPDB Pesantren Tebu Ireng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salamnya kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Gus Ikin beserta keluarga. Yang saya hormati tim panitia penerimaan santri baru tahun pelajaran 2021-2022, yang saya hormati para pengawas, dan yang saya cintai adik-adik calon santri Pesantren Tebu Ireng yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebelum dimulai sosialisasi, sedikit saya memberikan saran, memberikan arahan bahwa tahun ini kita sama-sama memaklumi. Tahun ini kita sama-sama memaklumi tahun yang sulit ya, dari segala bidang, terutama juga di sini adalah di dalam masalah pendidikan. Kita hampir 1 tahun belajar online, sehingga di sana sini banyak kekurangan-kekurangan. Termasuk diantaranya adalah penerimaan santri baru. Penerimaan santri baru ini dari mulai pendaftaran sampai dengan tes seleksi, ya mulai seleksi itu ada TPA, ada fisiotes, tes Al-Quran maupun wawancara, semuanya dilakukan secara online. Demikian juga nanti pengumuman siapa yang lulus, siapa yang diterima, siapa yang tidak, siapa yang cadangan, akan diumumkan melalui online juga. Dan persyaratan yang sudah lulus harus bagaimana, selanjutnya akan kami informasikan secara online juga. Karena itu, pada hari ini kami mengadakan khusus sosialisasi atau simulasi tentang pelaksanaan tes. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kemudahan pada peserta tes, ya, sehingga nanti pada hari H-nya, di mana nanti masuk ke tingkat SLTP maupun SLTA, tidak mengalami kesulitan. Sebab itu kami secara terbuka mengadakan sosialisasi dulu kepada adik-adik semuanya, sehingga nanti pada pelaksanaannya sudah bisa lancar semuanya. Mudah-mudahan, berharap kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima di Pesantren Tebu Ireng. Amin. Adik-adik yang saya hormati, di era COVID ini, ya, di era COVID ini tentunya adik-adik semua sudah pernah melakukan di sekolahnya secara daring.
ya, secara daring. Ya, kita tidak jauh seperti itu. Ya. Bahkan saya sudah minta pada panitia mencarikan aplikasi yang paling mudah dipahami oleh peserta dan paling mudah juga dikerjakan oleh panitia di Tebu Ireng, sehingga sama-sama, sehingga semuanya bisa lancar. Karena itu saya mohon perhatiannya. Yang pertama, patuhilah petunjuk-petunjuk atau pahami petunjuk-petunjuk tata tertib mengerjakan soal itu. Nanti akan diberi arahan oleh panitia tata tertibnya, tata caranya bagaimana. Adik-adik pahami semua itu. Ya. Pahami semua, nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa berhubungan dengan panitia, di mana pelaksanaan tes ini akan dilaksanakan masing-masing unit pendidikan. Yang masuk ke SMP Wahid Hasim itu nanti sentralnya di Wahid Hasim, masuk ke SMA Transen nanti sentralnya di Transen. Sudah saya bagi seperti itu. Karena kalau dijadikan satu, nah semuanya nanti kesulitan kami dengan jumlah calon peserta kurang lebih 2.000 ini, ya calon peserta yang akan mengikuti tes ini. Karena itu saya harapkan pada adik-adik itu betul-betul memahami petunjuk nanti informasi daripada panitia. Kemudian perhatikan waktu, ya. Atau sekarang waktu sosialisasi jangan pakai main-main atau pakai main game apa, jangan, konsentrasikan ke sini agar paham. Karena nanti dalam waktu itu sangat singkat sekali. Sebab kalau ketinggalan waktunya itu akan hilang, nggak bisa dibaca lagi soalnya. Otomatis nanti nomor itu tidak bisa mengerjakan, ya. Jadi sebab itu nanti fokus mulai sosialisasi, apalagi nanti waktu pelaksanaan tes harus sosialisasi sudah konsentrasi pada pelaksanaan tes. Kemudian yang berikutnya, jadi konsentrasi pada pengerjaan soal. Kemudian waktu dengan isi waktu dan kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Kami dan kaitan dengan ini, kami mohon dengan hormat dan mohon maaf sebelumnya bagi para wali murid atau keluarganya, jangan sampai memberitahu pada anak-anaknya, jangan sampai diajari, karena nanti akan terpantau oleh tim kami. Bapak-bapak akan terpantau oleh tim IT kami yang akhirnya nanti dianggap gugur. Sebab itu biarkanlah, karena kita ini akan untuk menanamkan kejujuran bagi anak-anak dan nanti hasilnya sesuai dengan kemampuan putra-putri bapak-bapak. Sebab itu saya sarankan nanti jangan sampai anak-anak kita diajari, biarkan saja. Karena daripada nanti bapak, ibu atau saudaranya ada yang memberitahu jawabannya dan sebagainya, yang ngajari akhirnya terpantau oleh tim IT kami dianggap gugur nanti. Itu yang saya harapkan, berikanlah kebebasan dan kejujuran, diajari jujur pada anak-anak kita untuk melaksanakan tes TPA ini. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi pada adik-adik saya mohon untuk benar-benar konsentrasi mengikuti sosialisasi ini, sehingga nanti pada hari H-nya tidak mengalami kesulitan lagi. Ya, kalau nanti sekarang tidak serius, tidak memperhatikan, waktu pelaksanaannya lupa, akhirnya waktu pelaksanaan tes nanti akan lupa bagaimana caranya, yang akhirnya tertinggal waktunya, karena waktu itu akan berjalan terus, sekian detik sudah kita batasi semua. Yaitu yang perlu saya sampaikan dan sebagai pengantar pada acara sosialisasi ini kepada para semua wali murid, calon wali santri. Saya sebelumnya mohon maaf apabila tim kami terdapat kekurangan-kekurangan sesuai dengan apabila ada terdapat kekurangan-kekurangan pada tim kami, karena yang dilayani ini adalah sekian banyaknya peserta tes, tentunya persepsinya berbeda-beda. Sebab itu saya atas nama Mudir Bidang Pembinaan Lembaga Pendidikan mohon maaf apabila nanti dalam perjalanan tes ada kendala-kendala yang kurang berkenan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau, Mudir Bidang Binaan Pendidikan Pesantren Tebu Ireng, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Tim Pelaksanaan Tes Penerimaan Santri Baru Pesantren Tebu Ireng. Kepada yang terhormat Bapak Rafiq, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hakim Mahfud, yang kami hormati Mudir Bidang Pendidikan Bapak Haji Kusnadi Said, dan semua panitia penerimaan santri baru tahun 2021-2022 di Pesantren Tebu Ireng. Tak lupa juga pada para peserta tes ujian masuk di pendidikan di Pesantren Tebu Ireng tahun 2021 dan 2022 yang sangat kami hormati. Langsung saja saya selaku koordinator pelaksanaan tes PPDB beberapa hal, yaitu aturan dan tata tertib pelaksanaan tes pada tahun ini, yaitu dengan menggunakan moda daring atau juga menggunakan virtual ini. Adik-adik semua atau juga calon santri atau juga para peserta ujian yang kami hormati, dalam kegiatan ini ada beberapa hal persyaratan yang harus adik-adik penuhi dalam mengikuti pelaksanaan tes masuk di Pesantren Tebu Ireng ini. Yang pertama, peserta sudah terdaftar sebagai calon santri. Yang kedua, peserta memiliki kartu tes PPDB. Yang ketiga, peserta sudah memiliki email di Gmail. Yang keempat, menyediakan 2 alat komunikasi yang tersambung dengan internet yang akan dipakai pada waktu pelaksanaan tes nanti. Peserta sudah upload foto dan nilai raport ya, yang ada pada website. Ini nanti teknis semuanya juga akan dijelaskan pada tim teknis. Anak-anakku semuanya peserta ujian tes masuk di Pesantren Tebu Ireng ini, untuk pelaksanaan tes, yaitu untuk TPA yang insya Allah tes potensi akademik akan kita laksanakan dari yang masuk ke tingkat SLTP, baik itu SMP maupun SMA, insya Allah kita laksanakan tanggal 23, yang masuk ke tingkat SMA, yaitu Madrasah Aliyah atau SMA di Pesantren Tebu Ireng, insya Allah akan kita laksanakan tanggal 25. Pada waktu pelaksanaan ini nanti, semuanya peserta ujian tes masuk di Pesantren Tebu Ireng ini wajib mentaati aturan yang telah kita buat dari panitia penerimaan santri baru di Pesantren Tebu Ireng ini. Untuk tata tertib ini akan saya bacakan dan nanti akan di-share melalui grup WhatsApp, juga nanti bisa di-download di website PPDB Pesantren Tebu Ireng. Pelaksanaan ujian daring PPDB tahun 2021-2022, tata tertibnya 1. Peserta menyiapkan 2 alat komunikasi yang tersambung dengan internet, HP ataupun komputer. 2. Alat komunikasi yang pertama dipakai login Zoom yang telah ditentukan oleh panitia maksimal 10 menit sebelum tes dimulai, yaitu pukul 06.30. Nomor 3, pada waktu login Zoom atau masuk Zoom, ini untuk alat komunikasi pertama, menggunakan ID password yang telah ditetapkan panitia. Informasinya ada di grup WhatsApp. Dan loginnya menggunakan nama peserta ujian. Yang keempat, peserta wajib menyalakan Zoom, baik itu video maupun audio, dalam kondisi on, selama mengikuti tes PPDB. Alat komunikasi komputer atau HP kedua
untuk mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal tes potensi akademik dan juga untuk upload video baca Al-Quran. Nomor 6, tes hari pertama terdiri dari 2 bidang, yaitu tes potensi akademik dan baca Al-Quran. Teknis akan dijelaskan. Untuk tes hari kedua, yaitu psikotes. Untuk tingkat SMP, insya Allah tanggal 24. Untuk tingkat SLTA, tanggal 26. Nomor 8, peserta wajib mengerjakan soal pada website dan alamat tercantum pada grup WhatsApp atau di website. Nomor 9, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Peserta wajib mengirim jawaban sebelum habis waktu mengerjakan soal. Apabila tidak dikirim setelah waktu habis, maka soal akan menutup dengan sendirinya dan peserta dianggap tidak mengirim jawaban. Yang ke-11, peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu di media Zoom. Peserta yang terlambat hanya boleh mengerjakan tes setelah mendapat izin dari panitia penyelenggara ruangan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu. 13. Selama tes berlangsung, peserta tidak dapat meninggalkan ruang Zoom. 14. Peserta yang selesai mengerjakan soal sebelum waktu habis tidak diperkenakan meninggalkan atau mematikan Zoom. Ke-15, selama mengikuti tes, peserta memakai pakaian yang sopan dan tidak diperkenankan ambil makan. 16, setelah selesai peserta tetap berlangsung sampai panitia menutup. Apa diganggu dengan pelaksanaan ujian melalui grup masing-masing. Nomor 15, selama masuk langsung soal selain lain C beri atau terima bantuan dalam menjawab soal. D membantu hitung menghidupkan dan mengatakan browser pada waktu ini adalah tangan-tangan peserta setelah menjalankan tes. Berakhir apabila berikan peserta diberi cara dan diberi. Terima kasih itu Bapak atas tertib selama mengikuti ujian waktu tanggal 3 dan 24. Begitu juga yang 25 dan 26 untuk tes. Anak-anakku semua peserta ujian tes, hari ini kita simulasi. Mohon kiranya teknis nanti untuk penjelasan dari tim teknis diperhatikan dengan sebenar-benarnya dan dicoba untuk bisa dilaksanakan cara mengerjakan, baik itu potensi akademik, hitung cepat, nanti akan ada tim yang akan menjelaskan. Dari saya selaku koordinator, Bapak, Ibu, atau juga anak-anak semuanya yang tidak bisa mengikuti secara lengkap, nanti hasil Zoom ini akan kita rekam dan bisa dilihat lebih jelas diulang-ulang di YouTube. Filenya akan kita share ke semua calon santri atau peserta ujian ini. Itu dari saya kiranya cukup. Barangkali ada kehilafan, kami mohon maaf, dan sekali lagi juga ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada calon wali santri yang telah mempercayakan untuk mendaftarkan putra-putrinya di pesantren Tebu Ireng ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima, katanya Pak Mudir tadi. Mudah-mudahan bisa diterima di pesantren Tebu Ireng ini. Begitu dari saya, mohon maaf apabila banyak khilaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum pemaparan teknis, kami beritahukan bahwa unit pendidikan di pesantren Tebireng ini ada 9, sebenarnya ada 10, cuma yang masuk ke untuk tes ini ada 9. Yang pertama MTS Salafiyah Syafi'iyah, yang kedua SMP A Wahid Hasyim, yang ketiga MTS Sain, yang keempat SMP Sain, yang kelima Madrasah Muallimin, yang keenam Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah, yang ketujuh SMA A Wahid Hasyim, yang ke-8 SMA Trensain, dan yang ke-9 SMK Khairiyah Hasyim. Yang ke-10 yaitu SDI tapi tidak masuk ke Zoom yang saat ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya pemaparan teknis pelaksanaan tes yang akan disampaikan oleh tim teknis kepada Ustadz Tendi Kadian, kami persilahkan. Mohon maaf, tadi ada salah satu peserta barangkali yang ikut ini ya, coret-coret di share screen yang kita lihat bersama nih. Kami ulangi lagi bahwa website yang akan diakses oleh peserta selama tes, ya, baik TPA maupun psikotes dan juga ujian Al-Quran adalah website manajemen tes. Ya, alamatnya sudah dibagikan melalui ruang tes, ya, melalui grup ruang tes. Ya, ini saya contohkan tadi ya, di SMP Wahid Hasyim seperti ini. Nah, pada saat tes nanti, ya, pada tanggal yang telah kita tentukan, ya, peserta tinggal melakukan klik pada icon yang telah kami persiapkan. Ya. Ini contohnya. Pada tes yang sesungguhnya nanti, ya, peserta harus menggunakan akun email yang sudah didaftar. Pendaftarannya melalui apa? Nah, pendaftarannya ya, itu adalah melalui unggah nilai rapot dan foto. Jadi mulai tadi malam ya dan sampai hari Senin malam, mohon kepada seluruh peserta untuk memasukkan nilai rapot ya kelas 6 untuk yang mau masuk SMP atau MTS semester ganjil, atau nilai rapot kelas 9 ya bagi yang mau masuk ke SMA MA ya semester ganjil. Ya. Saat mengunggah nilai rapot ya dan juga foto dari rapot ya, atau scan dari rapot, siswa juga mengunggah pas foto. Nah, pada saat yang sama, email yang dimasukkan oleh para peserta adalah email tunggal atau email utama yang akan dipakai untuk tes. Kami ulangi lagi, ya, pada saat upload file ini, mohon Bapak Ibu ya yang ada di rumah yang mendampingi putra-putrinya, gunakan email utama yang sebagai apa namanya ID dari peserta tes atau ID putra-putrinya. Karena apa? Panitia mengenali peserta tes melalui 2 identifikasi, yaitu kartu tes, ada nomor daftar dan nama serta asal sekolah dan sebagainya. Yang kedua adalah email peserta. Bagi peserta yang belum memiliki alamat email, kami anjurkan untuk dibuatkan email baru. Atau kalau sudah terlanjur setor email orang tua, mohon dengan sangat kepada orang tua atau wali meminjamkan perangkat yang menggunakan email yang sudah disetor itu. Ya. Jadi harus menggunakan email yang sudah disetor. Itu satu-satunya akses. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan email yang belum disetor, ya? Misalkan ini saya contohkan ya. Email yang belum terdaftar nanti,
kalau dipakai untuk tes, begitu ya. Nah, nanti statusnya seperti ini. Ya. Email ini belum terdaftar dan intinya soal tidak bisa dibuka. Ya. Email belum terdaftar dan soal tidak bisa dibuka. Kalau emailnya sudah terdaftar, otomatis peserta akan bisa langsung membuka soal. Gitu ya. Ya. Nah, tadi rincian sudah saya sampaikan ya, untuk tes hitung cepat, ya ini diikuti oleh seluruh siswa SMP dan SMA, ya calon SMP dan SMA. Tes akademik ini juga diikuti oleh tingkat SMP dan SMA. Untuk tingkat yang mau masuk ke SMA atau SMK, ya tingkat SMA MA, nanti ada tes tambahan, yaitu misalkan ini masuk ke tes ke SMA Wahid Hasyim ya, nanti ada tes penjurusan. Ya, ini khusus yang mau masuk ke SMA dan MA, ya, gitu. Ini untuk tes penjurusan. Nah, selain itu juga ada tes kemampuan baca Al-Quran yang nanti secara terpisah kami jelaskan. Nah, hadirin, khusus simulasi pagi ini, khusus simulasi tanggal 16 Januari pagi ini, mulai jam 9.45, ya, atau paling lambat jam 10 pagi ini, kami akan membuka akses soal secara free atau akses soal dengan sistem auto register. Maksudnya bagaimana? Panjenengan bisa mendaftarkan emailnya sendiri. Ya. Silakan masukkan email ya, khusus simulasi ini sekali lagi, khusus simulasi. Ya, simulasi yang berlaku adalah simulasi hitung cepat dan simulasi kemampuan akademik untuk tingkat SMP dan MTS. Ya, ini berlaku hari ini. Untuk yang tingkat SMA dan MA, simulasi yang berlaku hari ini ya, untuk SMA Wahid Hasyim itu adalah tes hitung cepat, kemudian akademik dan penjurusan. Ya. Kemudian untuk MA kurang lebih juga sama ya. Nanti ada tes hitung cepat, kemudian tes akademik dan penjurusan. Ya, nah, soalnya bisa berbeda-beda. Ya. Khusus untuk Trend Science, khusus simulasi pagi ini untuk SMA Trend Science hanya simulasi pada tes hitung cepat dan tes akademik saja. Ini untuk peserta yang mau masuk ke SMA Trend Science. Begitu. Nah, nanti silakan diklik mulai pukul 10 WIB, ya, mohon maaf, 10 WIB sampai pukul 20 WIB, ya. Jadi dari pagi nanti jam 10 sampai pukul 20, ini silakan diklik, kemudian silakan daftar aja. Ini saya contohkan ya, saya mau klik untuk simulasi di SMA Trend Science, gitu ya. Tes hitung cepat. Nah, ini cepat untuk tingkat SMA dan MA, SMA Trend Science. Nanti silakan panjenengan masukkan emailnya, ya. Silakan dimasukkan emailnya. Bisa Yahoo, bisa Gmail atau email apapun. Yang penting email ini aktif, ya, gitu. Dan kami anjurkan khusus lagi ini adalah email yang akan dipakai oleh peserta nanti. Kemudian silakan get your link, gitu, diklik di sini, ya. Silakan get your link. Atau sign in dengan Google juga bisa, khusus pagi ini, ya, khusus pagi ini, ya, sign in dengan Google, apa namanya itu, pakai email apapun bisa, khusus pagi ini. Setelah ini kami aktifkan ya, ini sementara ini masih belum kami aktifkan, ya. Sementara ini masih kami kunci agar peserta tidak login atau melakukan uji coba terlebih dulu, ya. Ini jam 10 akan kami buka, ya. Nah, pada hari H, mohon kepada seluruh peserta menyiapkan 2 perangkat. Oke, kami sampaikan di sini. Cara tesnya bagaimana? Nah, di rumah nanti, mohon kepada seluruh peserta agar menyiapkan 2 perangkat keras.
pilihannya begini. Ini yang paling ideal. Satu komputer, tidak harus laptop, ya, bisa komputer biasa. Dianjurkan menggunakan UPS untuk mencegah lampu mati. Ya. Atau ideal lagi juga pakai laptop yang baterainya sudah siap. Ya. Dan yang satunya adalah alat yang ada kameranya, komputer berkamera. Ini saya contohkan HP. Tidak harus menggunakan HP. Ya, boleh menggunakan laptop yang kedua atau komputer yang dikasih kamera webcam. Nah, komputer pertama ya, ini juga boleh digantikan pakai HP atau tablet. Maksudnya apa? Komputer pertama ini tujuannya untuk tes. Ya. Untuk tes. Sementara komputer kedua atau alat kedua digunakan untuk kamera CCTV lah, atau kita pakai istilah surveillance. Ya. Komputer kedua ini digunakan semacam untuk kamera CCTV atau surveillance. Diletakkan di mana? Komputer kedua atau kamera ini diletakkan di samping peserta dan menghadap meja peserta. Kami ulangi lagi, menghadap meja peserta. Ya. Di meja peserta tidak boleh ada alat apapun kecuali dua komputer ini, ya, atau satu komputer, satu ponsel, boleh satu laptop, atau dua laptop di sini boleh, ya, itu. Ditambah kertas buram, ya, ini harus disiapkan. Dan yang sangat penting adalah koneksi internet yang stabil, ya, koneksi internet yang stabil, begitu. Nah, selama tes, wajib peserta untuk menyalakan mikrofon di kamera. Dan nanti kamera ini, atau HP ini, atau tablet, atau laptop yang ada di sini, ya, itu dipakai untuk mengawasi peserta, mengawasi meja peserta. Kalau ada pertanyaan, loh Pak, kan walaupun diawasi pakai kamera di sini, kan peserta tetap bisa menggunakan kalkulator di dalam komputer. Ya, mohon maaf, kami menggunakan satu sistem yang bisa mendeteksi kalau peserta ketika mengerjakan soal itu membuka aplikasi lain, kalkulator, membuka browser atau apapun. Nah, bagi peserta yang kedapatan menggunakan aplikasi lain, maka nanti kami laporkan ke panitia lokal sekolah. Nah, ada konsekuensi pada skor totalnya. Karena itu saat mengerjakan tes, dilarang membuka aplikasi lain selain Google Form yang sudah ditentukan. Ya, selain Google Form yang sudah ditentukan melalui mana? Ya, yang di sini tadi. Ya, yang di sini. Yang di aplikasi ini. Dilarang membuka itu. Selama mengerjakan tes tidak boleh. Dan posisi peserta harus duduk menghadap layar, ini bisa tablet, ya, juga bisa HP yang kedua, gitu ya. Pokoknya tidak boleh pindah layar. Ya, karena sekali pindah layar, buka aplikasi lain, buka kalkulator, langsung masuk notif ke panitia. Peserta A, nomor peserta sekian, sedang membuka aplikasi lain. Ya, begitu. Sekali lagi kami peringatkan untuk komputer ini dedicated untuk mengerjakan Google Form. Ya, kalau yang di PC yang kedua ini silakan, ini pakai Zoom. Ya, ini pakai Zoom. Begitu. Nah, untuk petunjuk tes silakan dibaca sendiri ya. Begini, ini untuk petunjuk tes. Ini. Nanti kalau ada permintaan token untuk simulasi hari ini, mohon dicatat untuk permintaan token silakan gunakan token Tebu Ireng dengan huruf kapital semua, Tebu Ireng, gitu ya. Huruf besar semua. Tokennya seperti itu. Kalau ada permintaan token ya. Pada tes yang sesungguhnya nanti sudah tidak diperlukan lagi token. Ya, ini untuk simulasi hari ini kalau ada permintaan token ya, silakan masukkan kata Tebu Ireng. Begitu? Ya. Kami buka waktu ya mulai jam 10 pagi ini setelah setelah sosialisasi ini untuk mengikuti simulasi. Saya ulangi, caranya bagaimana? Cukup dibuka di halaman sekolah yang mau dituju. Silakan langsung diklik saja pada gambar yang ada di sini. Untuk tingkat SMP dan MTS, silakan diklik pada gambar yang ada di sini. Ya,
tes kemampuan hitung cepat dan tes kemampuan akademik dasar. Untuk tes baca Al-Quran, penjelasannya secara terpisah. Silakan dibaca, tes baca Al-Quran ada pada petunjuk tes. Ya, petunjuk tes. Nah, tes baca Al-Quran ada di bawah sini, petunjuk tesnya seperti ini. Mohon dibaca dengan seksama tata cara untuk pengerjaan tes baca Al-Quran. Ya, begitu. Nah, ini untuk tes potensi akademik, ya. Begitu. Akses soal kami kunci malam ini pada pukul 20 untuk simulasi, ya. Jadi sepanjang siang ini monggo masih bisa dibuka, ya. Dibuka, dicoba saja di situ. Nanti ada timer yang ada di atas, ya. Timer yang ada di atas peserta dan itu wajib untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Timer tersebut. Dan kami imbau kepada seluruh peserta nanti pada saat timer sudah muncul agar mengumpulkan mengumpulkan jawaban sebelum waktu habis. Ya. Jadi silakan dilihat nanti diperhitungkan waktunya ya, karena ini simulasi, bukan tes yang sesungguhnya. Jumlah soalnya mungkin lebih sedikit, ya. Jumlah soalnya akan lebih sedikit. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini ada pengisian biodata dan sebagainya di halaman pertama, timer sudah jalan. Bagaimana ketika timer sudah jalan? Maka kami akan menambahkan waktu 2 menit. Ya, waktu 2 menit untuk mengerjakan pengisian informasi atau identitas peserta di halaman pertama. Ya, kami beri waktu tambahan 2 menit dan sisanya adalah untuk mengerjakan tes. Begitu. Nah, terkait dengan TPA, saya rasa kurang lebih seperti itu. Mohon kepada seluruh peserta agar membuka kembali website ini, dicek kembali. Nanti ada update link Zoom yang ada di website ini, ya. Nanti link Zoom-nya akan disesuaikan dengan ruang peserta masing-masing. Mohon dipastikan nanti para peserta melakukan klik pada Zoom sesuai dengan ruang peserta masing-masing. Kami sekali mohon maaf ya bahwa masalah koneksi pagi ini ada pada panitia ya. Jadi ketika tadi ada siarannya kurang lancar itu ada pada panitia. Insya Allah tidak ada masalah untuk perangkat para peserta ya. Mungkin demikian sebelum dilanjutkan dengan sesi paparan tentang psikotes, silakan bagi peserta yang memerlukan penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan ke pengawas ruang tes. Ya, nanti pengawas ruang tes akan menyampaikan kepada kami ya, kepada panitia pusat terkait hal-hal yang masih belum jelas ya. Semua dimohon agar website ini dibuka dan dibaca berbagai macam petunjuknya ya, termasuk tanggal-tanggal tes dan jamnya, agar peserta tidak ada yang terlambat pada saat pelaksanaan tes. Demikian dari saya selaku perwakilan dari tim teknis untuk tes potensi akademik. Mohon maaf selama penyampaian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami mohon maaf masalah teknis koneksi jaringan pagi ini di panitia pusat. Terima kasih, saya Hri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf ini tadi kendalanya banyak ya. Untungnya kendalanya di simulasi. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan tes tidak ada kendala. Dan seperti yang dipaparkan tadi bahwa ketika pelaksanaan tes besok, Zoom-nya sudah tidak seperti ini. Kalau sekarang ini kan seluruh peserta jadi satu. Kalau pas besok pelaksanaan tes, itu Zoom-nya sudah per ruang. Jadi ada 67 ruang, berarti 67 Zoom. Insya Allah akan kondusif. Untuk selanjutnya, pemaparan dari tim psikotes. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Sudah gabung, Pak? Dari Biro Kartika. Dari Biro Kartika, kami persilakan. Sudah bergabung. Di unmute dulu. Biro Kartika. Mana? Biro di Kartika. Tapi saya ketik ini. Biro. Oh, terus apa? Oh, nggak bisa kan? Kartika. Oke.
Dari Biro Kartika? Oh ini sudah. Cek suara. Ya. Oh ya, sudah masuk. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Kartika yang bekerja sama dengan pihak pesantren Tebu Ireng untuk melaksanakan psikotes online. Untuk hari ini akan kami jelaskan teknis dan panduan untuk psikotesnya supaya tidak ada kendala saat pelaksanaan. Baik, untuk yang pertama bisa dipilih unit tesnya ya. Pada hari ini untuk contoh saja akan kami gunakan SMA Reinsen ya. Sekali lagi ini hanya salah satu contoh saja. Kami menggunakan SMA Reinsen. Untuk ikonnya psikotes ada di halaman paling bawah. Jadi di sini ada 3 ikon ya. Untuk yang paling kanan ini adalah tautan untuk membuka soal. Kemudian yang tengah ini adalah tautan untuk mengisi data diri. Jadi mulai hari ini adik-adik bisa mulai mengisi data diri untuk psikotes ya. Data dirinya bisa diisi mulai hari ini. Kemudian yang paling kiri di sini ada panduan ya, nanti bisa dibaca. Untuk hari ini akan saya jelaskan dulu. Baik, sekali lagi saya jelaskan untuk ikonnya di sini ada 3 buah ikon. Untuk yang paling kanan ini adalah untuk membuka soal. Kemudian yang tengah ini adalah untuk mengisi data diri. Jadi data dirinya bisa diisi mulai hari ini. Kemudian yang paling kiri adalah panduan untuk membuka websitenya. Di sini sudah muncul websitenya. Jadi setelah diklik ikon yang paling kanan tadi, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian adik-adik silakan pilih login. Setelah loginnya diklik, nanti akan muncul halaman username dan juga password. Untuk username dan password nanti silakan diisi sesuai dengan yang sudah diberikan ya. Nanti akan dibagikan. Kemudian kalau sudah sesuai username dan passwordnya, silakan klik login, nanti akan masuk pada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini nanti terdapat jenis-jenis tes yang harus adik-adik kerjakan. Di sebelah kiri dan juga sebelah tengah ada kotak yang
berwarna-warni. Kemudian klik salah satu tesnya. Nanti akan muncul beberapa subtes. Misalkan pada contoh di sini ada 2 subtes yang perlu kami tunjukkan untuk hari ini. Kita mulai dari subtes 1. Subtes 1-nya nanti diklik. Setelah subtes 1 diklik, nanti akan muncul petunjuk dan cara untuk mengerjakan. Dan kemudian ada juga batas waktu. Ya, batas waktu untuk subtesnya ada batas. Mohon maaf, dari Biro Kartika. Wah, kok tiba-tiba kita buka kamera sambil. Halo, dari Biro Kartika atau yang timnya? Wah. Nggih, mohon maaf. Ternyata ya kendala itu di luar dugaan kita. Ya, kita sudah berantisipasi macam-macam, ternyata ya masih ada. Oke. Biro Kartika 2 bisa dengar suara? Iya, bisa. Oh ya, gimana, monggo? Ya. Mohon maaf, ada sedikit kendala, ini saya lanjutkan ya. Masih masuk. Ya. Dari Kartika masih on ya, Kartika? Oh ya. Ya, mohon maaf, ada sedikit kendala. Saya share screen lagi untuk Kartika 2, mohon maaf Pak, bisa diizinkan untuk share screen. Kartika 2 ya. Oh. Mana? Oh, nggih. Oke. Dari Kartika 2 kami jadikan co-host ya. Oke, silakan. Dari Kartika 2 sudah kami jadikan co-host. Silakan. Ya, baik ya. Ya. Baik ya, saya ulangi, mohon maaf ada sedikit kendala. Jadi tadi yang pertama, silakan adik-adik
pilih unit tes yang sesuai ya, yang sesuai. Misalnya untuk contoh hari ini saya menggunakan SMA Transcend, kurang lebih sama untuk semua unit nanti isinya. Kemudian untuk ikonnya psikotes ada di halaman yang paling bawah. Di sini terdapat 3 ikon ya. Yang paling kiri ini adalah ikon untuk membuka tes, membuka soal psikotes. Kemudian yang tengah ini adalah ikon untuk mengisi data diri. Data diri maksudnya untuk keperluan psikotes. Jadi bisa diisi mulai hari ini. Kemudian yang paling kiri di sini adalah panduan atau teknis untuk psikotesnya. Ini saya coba buka untuk panduannya. Baik, sambil menunggu loading saya jelaskan lagi. Di sini ada 3 buah ikon ya. Ikon yang paling kanan ini digunakan untuk membuka soal psikotes. Kemudian ikon yang tengah ini untuk mengisi data diri. Datanya bisa diisi mulai hari ini. Sedangkan yang paling kiri ini adalah panduan atau petunjuk teknis untuk membuka soal tadi ya. Ini sudah muncul ya petunjuk teknisnya. Jadi kalau kita buka untuk panduannya akan muncul seperti ini. Ketika kita nanti mengklik link untuk membuka soal tadi, yang pertama halamannya akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih login ya, login atau masuk. Setelah dipilih login, nanti akan muncul username dan password. Kemudian silakan adik-adik nanti memasukkan username dan password yang sesuai yang sudah kami berikan. Kemudian nanti diklik login. Kemudian adik-adik nanti akan diarahkan ke menu dashboard ya. Pada menu dashboard ini nanti akan berisi jenis-jenis tes yang dikerjakan. Ada di sebelah kiri dan juga tengah. Nanti ada kotaknya yang warna-warni kalau kita melihat di tengah-tengah. Kemudian adik-adik bisa pilih salah satu tes yang dikerjakan satu persatu, maksud saya ya, satu persatu tes yang harus dikerjakan. Misalnya kita pilih ini, diumpamakan nama tesnya adalah demo. Demo ini kita klik, kemudian akan muncul halaman yang berisi subtes 1 dan subtes 2. Untuk subtes 1 dan subtes 2 bisa dikerjakan dari mulai subtes 1 dulu. Kita klik subtes 1, nanti akan muncul petunjuk dan cara mengerjakan untuk soal pada subtes 1. Dan juga ada keterangan batas waktu. Batas waktunya misalnya 5 menit. Jadi nanti untuk subtes 1 harap diselesaikan sebelum waktunya habis, yaitu sebelum 5 menit habis ya. Kemudian yang subtes 1 ini nanti akan dimulai dengan cara memasukkan password quiz. Jadi setiap subtes ada passwordnya. Apabila kita klik link mulai, kita diminta untuk memasukkan password quiz. Password quiznya nanti juga akan diberikan. Kemudian diketik, setelah itu bisa diklik mulai sesi. Lalu akan muncul soal yang
harus dikerjakan. Misalkan di sini ada soal 1, untuk contoh saja ya, di mana ibu kota Indonesia bisa dipilih Jakarta. Nanti Jakartanya diklik. Misalkan nanti menjawabnya Surabaya ya, ingin dirubah menjadi jawaban yang A. Langsung saja dipilih yang A. Nanti secara otomatis jawabannya akan berpindah ke jawaban A. Selanjutnya pada navigasi tes, di sini akan muncul jumlah soal yang harus dikerjakan. Misalnya pada contoh di sini ada 6 soal, kemudian akan ada waktu yang tersisa ya, waktunya nanti akan berhitung mundur. Jadi mohon diselesaikan sebelum waktunya habis. Setelah itu bisa klik selesaikan tes ya, selesaikan tes, lalu akan muncul tombol submit dan selesaikan tes. Ini nanti akan muncul apabila waktunya masih tersisa. Apabila waktunya sudah habis, halamannya secara otomatis tidak akan bisa dikerjakan. Kemudian setelah subtes 1 selesai, bisa dilanjut ke subtes 2 dengan cara mengklik link di pojok kanan bawah. Sama seperti subtes 1 tadi, di subtes 2 juga ada petunjuk dan cara mengerjakannya. Kemudian ada juga batas waktu yang diperlukan. Untuk memulai tes sama, diklik mulai. Nanti diminta untuk memasukkan password ya, password quiz. Berbeda dengan subtes 1 passwordnya. Nanti akan kami berikan juga untuk password quiznya. Kemudian akan muncul juga soal-soal yang perlu adik-adik kerjakan. Pada navigasi tes sama ya, akan muncul juga jumlah soal dan juga waktu yang tersisa. Kalau sudah selesai, bisa diklik selesaikan tes, lalu klik submit dan selesaikan. Apabila semua subtes sudah dikerjakan, silakan adik-adik klik dashboard ya, menu dashboard. Pada menu sebelah kiri dashboard nanti, kiri yang paling atas, nanti akan ada keterangan kotak, ya kotak, kemudian ada warnanya dan ada persentasenya. Kalau persentasenya 0%, berarti tandanya masih belum dikerjakan. Tapi kalau sudah berubah menjadi 100%, berarti sudah dikerjakan, artinya sudah lengkap. Misalnya nanti ada yang masih 70%, diklik saja ya, klik saja tesnya yang masih 70%, kemudian dilihat subtes mana yang masih belum tercentang. Nanti diklik lagi subtes yang belum tercentang. Selesai di submit, bisa langsung dikembalikan ke dashboardnya 100%. Kalau tidak ada keterangan selesai di submit, keterangannya masih ada tombol startnya, maka silakan segera diselesaikan. Baik ya, demikian untuk panduan psikotesnya. Untuk yang perlu disiapkan yaitu alat tulis ya untuk menghitung, karena nanti ada soal berhitung juga, dan juga kertasnya, kertas buram atau kertas coret-coret untuk menghitung. Baik, demikian dari kami pemaparan untuk psikotes. Semoga besok tidak ada kendala saat mengerjakan. Kemudian ya untuk latihan hari ini ya akan kami bagikan, misalnya ini klik tautan ya, saya klik tautan,
Ini bisa latihan untuk kami berikan. Username dan password masing-masing ya. Ya, website seperti ini, kita klik login. Baik, ini akan saya share username dan passwordnya. Ya, ini akun yang bisa digunakan ya, gunakan demo 1 atau demo 2 atau demo 3, pilih salah satu saja. Kemudian password loginnya sama. Berarti kan besar kecilnya huruf ya, super S1113, kemudian bintang. Password untuk subtes 1 dan subtes 2 yaitu demo. Untuk demo 2 juga sama, password login dan juga password tesnya demo. Ini bisa dicoba ya. Kurang lebih nanti website akan online sampai dengan jam 5 ya. Jadi bisa dicoba paling lambat sampai jam 5. Mungkin ini bisa dicatat ya, untuk akunnya demo 1, demo 2, atau demo 3, pilih salah satu. Kemudian untuk password loginnya, super S111 bintang. S-nya besar ya, menggunakan huruf besar. Kemudian untuk password testnya demo menggunakan huruf kecil. Password test untuk subtes 1 dan 2 sama. Penjelasannya akun password. Baik ya, untuk caranya masuk saya jelaskan lagi. Untuk username silakan ketik demo 1 atau demo 2 atau demo 3. Lalu password login silakan diketik super S11 bintang. Kemudian nanti akan ada menu di sebelah kiri, pilih demo. Muncul subtes 1 dan subtes 2 ya. Subtes 1 dan subtes 2-nya diklik. Kemudian nanti masukkan password demo ya. Sebelum memasukkan password diklik mulai ya. Nanti masukkan password demo. Oke, baik. Demikian pemaparan dari kami ya untuk
psikotesnya ya. Semoga besok tidak ada kendala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim teknis Biro Kartika untuk tes psikologinya. Ini tadi alhamdulillah kita sudah melalui berbagai runtutan acara, mulai dari simulasi tes potensi akademik, kemudian simulasi tes psikotes. Untuk tes Al-Qur'annya nanti kita sampaikan di grup WA masing-masing, karena simpel sekali untuk WA-nya, hanya memvideo foto, memvideo ke WhatsApp ketika sedang baca Quran. Tapi nanti untuk aturannya nanti kita share saja biar lebih simpel. Setelah ini silakan buka web yang tadi sudah disebutkan. Yang belum tahu linknya nanti bisa lihat di grupnya masing-masing. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan, kepada seluruh calon santri pesantren Kebireng. Mudah-mudahan dengan niat kita mengikuti dari awal sampai akhir ini menjadikan doa kita, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan dan semua bisa menjadi santri pesantren Kebireng. Mari kita tutup dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dari kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup. Nggih. Kepada seluruh peserta disilakan untuk membuka website tes dan soal simulasi sudah bisa dibuka. Ya, soal simulasi sudah bisa dibuka. Nih. Saya tunjukkan ya, salah satu contoh untuk soal simulasi. Ini sudah ada beberapa peserta juga yang mencoba sejak pukul 9.40 tadi. Silakan masuk ke website tes, ya, website manajemen tes, pilih unit atau tujuan, sekolah tujuan yang akan menjadi tempat tesnya. Ini saya contohkan untuk SMP Wahid Hashim, ya. Untuk tes hitung cepat langsung diklik aja pada gambar. Ya. Nah, nanti kalau tampilannya seperti ini, nah ini silakan sign in with Google. Khusus simulasi pagi ini, ya, pakai email siapapun boleh, tapi harus pakai email. Oke. Langsung sign in with Google. Nanti pakai email siapapun, monggo. Email orang tua ini khusus simulasi saja ya, bisa. Misalkan saya contohkan ini pakai email saya yang belum saya daftarkan. Ini masih kami buka untuk mendaftar sendiri khusus untuk simulasi. Kalau sudah diklik, nah ini seperti ini ya untuk simulasi hitung cepat ya. Ini silakan dibuka ya, open the form ya, atau buka soal ya, barangkali di tampilan yang lain buka soal. Nah, begitu klik buka, timer langsung jalan. Ya. Jangan lupa ini jangan diabaikan. Nanti pada tes yang asli, timer ini kalau 15 menit untuk mengerjakan soal, akan kami setting menjadi 17 menit. Ya, atau kami tambahkan 2 menit. Nah, alamat email di sini silakan dimasukkan sesuai dengan alamat email pribadi, isi identitas, ya, dan seterusnya ya. Nama peserta, nomor tesnya sesuai dengan nomor tesnya, misalkan seperti ini. Ini dia boleh di apa namanya, di hour boleh lah istilahnya, ya. Silakan pakai sementara pakai random dulu. Nama pesertanya masukkan lengkap begitu ya. Asal sekolah diketik, misalkan dari SD. Token
token diisi tebu ireng. Tebu ireng. Seperti itu ya. Sudah. Pada tes asli nanti tidak ada token. Ya, ini hanya simulasi saja. Ya, pada tes yang asli nanti sudah tidak diperlukan lagi token. Ya, langsung klik berikutnya dikerjakan. Ya. Kami mengimbau pada seluruh peserta, ini yang tadi terlewat, ya. Pada akhir soal itu ada submission ID. Ya. Yaitu ID untuk pengumpulan. Tolong ini tidak dihapus karena nanti berdampak pada jawaban atau autentikasi jawaban peserta. Ini nanti kalau dihapus jawabannya nggak terkirim nanti, nggak masuk ke dalam sistem kami. Okay? Jadi ini dibiarkan saja. Nah, silakan dikerjakan yang ada di atasnya sesuai waktu yang tersedia. Langsung diklik kirim kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, dikosongi juga bisa tetap klik kirim ya. Misalkan ini kita coba secara acak gitu aja ya. Nah, coba secara acak. Nah, tolong dikerjakan sungguh-sungguh tapi untuk peserta yang di rumah, ya langsung klik kirim. Misalkan sudah selesai, klik kirim. Sudah. Ya, nanti ada notifikasi terima kasih form Anda sudah dikumpulkan ya, dalam bahasa Inggris. Ini. Jangan sampai para peserta habis waktunya. Kalau waktu sudah kurang 2 menit, langsung kirim. Ya, pada tes yang sesungguhnya nanti waktu kurang 1 menit, apalagi 1 menit ya, itu nanti ada timernya berwarna merah. Tolong langsung klik kirim. Kalau waktu sudah mau habis. Ya. Demikian untuk tambahan terkait dengan simulasi. Saya kembalikan ke moderator, ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi karena sudah ditutup, ya. Sekarang setelah ini silakan untuk melakukan simulasi. Kami mohon izin, ini zoom-nya kami tutup ya, biar semuanya bisa melakukan simulasi. Terima kasih. Betul Pak ya. Sebulan besar semua.